Hai semuanya, kembali lagi bersama kita Catatan Iman di season 2. Masih bersama gue Dennis Johan dan rekan Victor, gue. Nenggo Victor. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, Tor. Ya, Hari ini kita akan mau bahas apa nih? oke. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya hasil daripada waktu itu gue nonton YouTube sih, Den. Jadi waktu itu gue nonton sebuah YouTube-nya Daniel Mananta yang judulnya Daniel Tetangga Kamu ya, kalau nggak salah. Hmm. Dan ada satu buah seriesnya, itu dia mengundang seorang transgender ya, namanya Dena Hmm. Rahmat nih. Dena Rahmat nih, Dena Rahman sorry namanya. Dena Rahman dan Hmm. dia adalah seorang sedang artis cilik lah ya, yang dulunya Iya. laki, terus akhirnya pada saat tumbuh besar dia memilih untuk menjadi perempuan. Dan yang Hmm. menariknya adalah jadi menurut gue ada beberapa hal menarik sih. Yang pertama adalah menurut gue dia ini dari kecil nggak pernah mengalami abuse ataupun hal-hal lain ya. Karena biasa kan orang yang jadi Hmm. transgender biasa kan karena dia mungkin kepahitan sama orang tuanya lah. Hmm. Cuman ini nggak dialami oleh dia. Dan juga yang kedua menariknya adalah setelah dia jadi transgender, lalu dia terima Tuhan gitu. Hmm. Dan ini di interview ini banyak banget dia ngebahas mengenai Tuhan sih, which is kan itu adalah salah satu, dan juga ini Kristen ya, dia jadi akhirnya jadi lahir baru menjadi orang Kristen. Dan menurut gue ini menjadi Hmm. hal yang menarik untuk kita bahas, bukan buat menghakimi dia, karena menurut gue apa yang dia alami selama kehidupannya pasti udah cukup berat ya. Jadi menurut gue nggak perlu Hmm. kita tambah-tambahin apa yang jadi beban dia, tapi menurut gue ini hal yang menarik lah buat kita bahas mengenai bagaimana sih orang Kristen harus menyikapi atau meresponi hal-hal seperti ini. Gitu. Oke, siap Den? Oke. Siap. Menarik. Hari ini gue akan membahas, jadi seperti biasa ya, gue akan memotong-motong beberapa portion dalam videonya, lalu kita akan mulai ngebahas dari respon-respon gitu ya. Oke, Siap. kita bahas dari yang pertama. Lu memilih untuk menjadi seorang transgender sebelum lu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Nah, sekarang nih, setelah lu mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, what do you think God feels about that decision? Okay, I can say that the truth never changes. That He loves me, that I'm enough for Him, and I'm worth it. Dan tadi gue juga mungkin udah sempat nyebut that identity gue sebagai transpuan, it doesn't matter gitu. Jadi my identity as a trans woman is never a problem for God gitu. Bahkan those identities yang tadi gue bilang ya, mau gender identity atau identitas lo sebagai pengusaha, banker, whatever, buat dia nggak penting. Dan yang gue pelajari ya, we are human itu kan punya aspek physical aspek, mental aspek, and spiritual aspek. Physical berhubungan dengan seks namanya, jenis kelamin. Jenis kelamin aja udah berbeda-beda karena ada hormon, ada masa otot, karakter biologis termasuk organ vital. Itu fisik. You can define it lah ya gitu. You can determine it. Mental yang kita punya ya, kayak jiwa gitu kan. And then spiritual, yang dia peduli kan spiritual, yang spirit kita yang bersatu sama spirit dia. And spirit is genderless, itu ada di Bible. Jadi identity di dunia ini milik dunia, nggak penting buat dia. Oke, gue potong sampai sini deh. Ini pertanyaan pertama udah menarik banget nih menurut gue. Jadi di sini si Daniel nanya ke si Dena, dia nanya setelah dia akhirnya menjadi orang Kristen, apa yang berubah mengenai perspektifnya mengenai transgender. Dan di sini kayak yang lu dengar tadi juga, dia baik ngomong bahwa yang dia percayai bahwa menurut dia gender itu nggak penting di mata Tuhan. Bahwa yang dia percayai bahwa dari 3 aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh, yang Tuhan lihat itu cuman roh. Tuhan tuh nggak melihat tubuh, nggak melihat jiwa, itu tuh nggak penting buat dia. Yang penting adalah spiritual. Which is spiritual itu genderless kan, nggak ada gendernya. Harusnya itu juga nggak penting gender itu laki-laki atau perempuan. Nah, menurut lu gimana?
Oh, interesting banget sih, interesting Banget banget. ya. Tapi sebenarnya ya, cuman ya kalau menurut gue ya balik lagi sih, maksudnya kalau memang gender nggak penting ya kenapa diciptakan gender dari awal? Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga menjudge kita semua dari buahnya. Buah itu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang fisikal, sesuatu yang lu nggak bisa bilang itu spiritual gitu loh. Maksudnya kalau buah, gimana ya ngomongnya? Kalau Tuhan ngejudge kita satu persatu berdasarkan ke buah apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi kalau buah itu spiritual gimana ya? Makanya kan kita apa yang kita lakukan itu kan semua natural gitu. Dan seperti yang analogi buah aja kayak tadi gue bilang bahwa buah itu emang sesuatu yang kelihatan dari sesuatu yang nggak kelihatan. Dari akarnya kan sebenarnya buah itu nggak tiba-tiba jadi, tapi ada akar yang sebenarnya bekerja gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri balik lagi, sebenarnya sesuatu yang terlihat itu ada dari sesuatu yang tidak terlihat. Benar nggak sih? Buah, ya, pakai bumi ini juga ada dari sesuatu yang tidak terlihat dari Tuhan. Tuhan yang spirit nggak terlihat, tapi ada hasilnya, ada apa ya, dari spirit menjadi termanifestasi, boleh bilang kayak gitu. Dan uh, kalau dia bilang bahwa Tuhan hanya peduli pada sesuatu yang spiritual, dan kalau memang kita juga peduli pada sesuatu yang spiritual, artinya akan ada buah yang spiritual juga dong. Maksudnya akan ada manifestasi dari apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak bisa membedakan nih antara spiritual, natural, nggak bisa. Karena natural ini terjadi dari sesuatu yang spirit. Kalau kita balik ke Big Bang dan awal-awal, di mana Tuhan God speak dan itu happen gitu. God say, God created gitu. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada jadi ada gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan kedua hal spiritual dan natural, karena memang natural itu adalah manifestasi daripada apa yang spiritual. Dan lagi Paulus juga mengatakan bahwa apa ya, gue pernah bilang sih waktu itu di episode awal tentang Daud ya, gue bilang bahwa ada dua kata accepted dan acceptable di Alkitab, di mana we are accepted in the beloved, which is accepted di sana adalah karitu, itu adalah karis yang artinya adalah highly favored in the beloved, karena apa yang Yesus sudah lakukan kita diterima, kita otomatis langsung highly favored. Tapi ada juga ayat yang mengatakan bahwa present your body as a living sacrifice, accepted, holy and acceptable to the Lord gitu loh, well pleasing. Di sana acceptable dari kata euarestos, artinya well pleasing, di mana ini adalah bagian kita. Kalau tadi adalah bagian Tuhan Yesus, kita di accept, kita diterima. Nah, bagian kita adalah untuk menjadi present our body to be living sacrifice acceptable to the Lord. Maksudnya ini adalah well pleasing to the Lord. Ini adalah bagian kita gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ya udahlah kita terima aja yang apa yang Yesus lakukan udah selesai. Kemudian spirit kita kan udah nempel tadi ya, katanya spirit kita yang intermingle sama Tuhan, which is benar gitu. Tapi mungkin kurang tepatnya adalah karena kita meniadakan bagian yang harusnya kita lakukan dalam arti di dunia ini ya. Karena apa yang kita bisa lakukan bukan spiritual, apa yang bisa kita lakukan ya yang natural. Emang kita bisa tiba-tiba ngomong langsung semua jadi kan nggak bisa kan. Maksudnya kita lakuin sesuatu yang natural, kayak present your body as living, itu sesuatu yang natural. Kita nggak bisa pisahin dua hal ini sih. Tapi balik lagi ya, gue tidak berusaha menjudge Dena, ataupun dia bilang dari apa yang pengertian dia, ya dia punya pengertian tersendiri, dan gue nggak merasa lebih tahu sih. Cuman ini opini gue aja gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau opini gue sendiri sih, pertama menurut gue apakah gender itu nggak penting di mata Tuhan? Menurut gue kita perlu melihat konteksnya sih. Menurut gue gini, karena kalau konteksnya menurut gue laki-laki dan perempuan itu nggak penting, menurut gue penting. Kenapa? Karena dari awal sendiri pun, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, atau nggak bahkan sebelum itu pun, saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sudah beda ya. Tuhan sudah memberikan kayak Adam itu sebagai kepala dan Hawa sebagai penolong, which is perempuan sebagai penolong. Jadi dari situ pun udah berbeda role yang diberikan. Functionnya. Iya, fungsi daripada laki-laki dan perempuan. Walaupun secara esensi gue percaya dua-duanya sama. Secara esensi mereka laki-laki dan perempuan punya value yang sama lah. Tapi secara responsibility dan role ya pasti berbeda. Untuk itulah kenapa dibedakan laki-laki dan perempuan. Begitu sih. Bahkan saat mereka jatuh dalam dosa pun, Tuhan pun bilang kan bahwa role mereka beda-beda nih. Si Adam akan mengusahakan tanah dan segala macam, sedangkan perempuan akan bersusah payah saat melahirkan dan segala macam. Jadi menurut gue sudah ada perbedaan yang jelas ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi menurut gue apakah gender itu nggak penting? Ya penting. Sebenarnya itu yang pertama sih. Terus kedua, gue juga agak kurang setuju kalau dia bilang bahwa Tuhan hanya care mengenai hal-hal yang bersifat spiritual gitu. Karena Tuhan menciptakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, walaupun betul bahwa saat kita meninggal nanti roh kita yang hanya tersisa ya, gitu kan. Tubuh dan jiwa mungkin kita tinggalin lah. Cuman bukan berarti tubuh jiwa itu nggak penting sih, karena back again kita juga baca kan bahwa ya tubuh kita itu seperti bait Allah gitu istilahnya. Kita harus merawat tubuh kita seperti bait Allah. Artinya kan
Baiklah, bahwa tubuh itu penting penting. untuk kita rawat juga gitu loh. Hmm. Terus kalau dibilang jiwa itu juga nggak penting, menurut gue juga salah banget karena ada juga banyak ayat yang bilang bahwa ya Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya, God close to the broken hearted gitu. Ya artinya dan banyak banget gitu kitab-kitab di Mazmur di mana Daud berteriak-teriak sama Tuhan, itu kan juga all about mentally gitu, all about the jiwa. Dan itu juga menurut gue hal yang penting. Jadi menurut gue kayak gue kurang setuju kalau dibilang hanya berkaitan dengan spiritual sih. Menurut gue saat kita sebagai orang Kristen ya kita harus take care semuanya gitu. Kita harus take care tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Karena menurut gue nggak make sense. Karena menurut gue gini, kalau roh kita udah satu sama rohnya Tuhan, harusnya jiwa dan tubuh itu selaras ya sih. Ya nggak sih, nggak mungkin kan lu bilang bahwa oh gue tuh deket banget sama Tuhan tapi jiwa lu stres tiap hari, jiwa lu depresi, jiwa lu mau bunuh diri, kan nggak make sense gitu kan. Atau enggak lu bilang lu deket sama Tuhan tapi lu tiap hari ngerokok, tiap hari ngedrugs, ngancurin badan lu, kan itu juga nggak make sense. Jadi menurut gue kayak harusnya kalau dibilang rohnya itu bersatu sama Tuhan, jiwa dan tubuh itu ngikut pasti, karena satu kesatuan. Jadi menurut gue kayak gue di situ sih gue nggak setuju kalau dibilang bahwa hanya Tuhan itu bisnisnya hanya bisnis di spiritual. Spiritual. Ya gitu, itu sih mungkin. Kalau dan dia juga menyembuhkan ya, dia juga menyembuhkan fisik ya, maksudnya orang kusta kalau nggak penting ya udahlah ya, maksudnya udahlah spiritual aja, ngapain ya nggak sih? Iya. Ngapain juga dia kasih gift of healing. Betul. Oke. Kita masuk ke part kedua yang menariknya. You know, dengan sekarang ini ya, gue tahu gue bukan nanya sama Dena Rahman yang sebelum ketemu Tuhan gitu, cuman gue sekarang nanya sama Dena Rahman yang sudah mempunyai intimate relationship dengan Yesus gitu ya. Lu encourage orang-orang sekarang ini yang mungkin lagi bi curious untuk jadi gay kah? Atau mencoba gitu, be experimental? Atau lu ngerasa no, stick with the truth. God created Adam and Eve. Jadi seideal-idealnya justru lu harus mempunyai suami dan seorang istri gitu. What like ini a bit tricky sih dan gue tahu nggak, tapi gue penasaran sama jawaban lu sama ini. Oke, so menurut gue he's the sole creator of everything gitu. Kalau kita baca Bible baik lagi, semua tuh ada di situ sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang juga nggak harus disebut. Kayak misalkan ada berapa juta spesies hewan atau tumbuhan. Sure. Tapi ini nggak semuanya disebut di situ kan. Begitu juga dengan manusia. Apakah disebut manusia yang plus size, yang keriting, yang kulit hitam, kulit kuning? Enggak juga. Yang kulit oriental gitu, yang mata biru disebut nggak juga. So people juga diverse gitu. Cuman kan nggak harus semuanya disebut di situ. Dan one thing about Bible is it's contextual dan it's a cultural product. Dan seperti kita tahu budaya itu kan konstruksi manusia. Tetap yang megang sejarah itu adalah yang nulis itu adalah manusia. It's his story kan jadinya. So Bible ditulis dan dibuat juga oleh manusia, diwahyukan oleh Tuhan dari Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia yang melekat banyak juga prinsip-prinsip pribadi, konteks budaya pada saat itu, dan yang kita tahu gimana pun juga yang budaya yang kental itu yang dominan adalah budaya patriarki. Jadi suara-suara yang tertulis itu dan dilegasikan sampai sekarang punya kaum tertentu. Kalau misalnya nih ya yang kaum male dominated gitu ya, maksudnya. Oke, gue potong sampai di sini dulu deh, soalnya takut kepanjangan. Oke, jadi sebenarnya sih gue sebenarnya jawabannya sebenarnya agak nggak selaras sama pertanyaan sih. Karena pertanyaan kan dia basically dia nanya setelah dia terima Tuhan, apakah dia akan mengencourage orang-orang yang memiliki orientasi sama dia untuk jadi transgender atau going straight gitu kan. Dan di sini sih gue sepertinya melihat ya, karena dia juga nggak jawabnya clear ya, jadi gue juga membacanya adalah seperti dia menjawab bahwa sebenarnya ya terserah mereka aja gitu. Karena kayaknya kan di Alkitab kan juga nggak dituliskan secara detail segala macam. Menurut kayak seakan-akan menurut dia kayak sebenarnya ya transgender sebenarnya include kok dalam Bible. Dan karena Alkitab itu dituliskan oleh mostly pria ya yang menuliskan Alkitab, jadi
banyak ada budaya-budaya patriarki lah, dibilang patriarki kan budaya-budaya di mana segala sesuatu itu cowok lah. Which is Iya, gue iya. juga kurang tahu ya apa kaitannya budaya patriarki dengan transgender ini. Tapi istilahnya menurut dia budaya patriarki inilah yang kadang membuat jadinya mungkin akhir-akhir itu jadi strict banget sama transgender kesannya. Padahal harusnya enggak. Padahal menurut gue ya, gue nangkepnya padahal dari Tuhan sendiri itu sebenarnya enggak. Cuman karena Alkitab dituliskan oleh orang-orang yang memiliki budaya pada waktu itu, adalah budaya patriarki, jadinya terkesannya gender ini menjadi sesuatu yang penting banget gitu. Padahal sebenarnya di mata Tuhan tuh enggak. Nah, menurut lu sendiri itu gimana deh? Which is kalau konteks, kalau berdasarkan Alkitab berdasarkan konteks itu ada benarnya. Which is maksudnya kayak memang ada juga hal-hal yang memang kita sebagai orang Kristen juga mengikuti zaman ya, maksudnya perkembangan teknologi. Zaman dulu misalnya door to door, kita sekarang bisa virtual. Ini kan maksudnya perkembangan juga teknologi, ada juga musik, fashion. Itu kita nggak mungkin pakai baju dalam gitu kayak zaman Adam lah ya. Maksudnya kita udah pakai baju dari katun, dari mana, maksudnya udah ada perkembangan-perkembangan yang jauh lebih, memang lebih mempermudah dan juga lebih memperindah, itu nggak masalah. Tapi gue percaya ada prinsip-prinsip yang Tuhan yang katakan gitu, maksudnya kayak gender itu Tuhan, dari Tuhan, dan ini bukan masalah konteks virtual, bukan masalah budaya, ini perkataan Tuhan gitu loh. Maksudnya ya lu mau bela diri gimana, maksudnya itu udah dari Tuhan sendiri yang bikin gender laki-laki dan perempuan, nggak ada lagi apa ya, both female atau gimana ngomongnya, maksudnya gabungan dua itu. Atau yang gue percaya adalah bahwa kenapa bisa ada transgender, karena kejatuhan Adam ini yang pertama kali. Kita udah pernah bahas bahwa karena kejatuhan inilah jadinya pervert kan, perversion dimulai gitu, karena dosa, karena kematian mulai datang, akhirnya otak manusia, hormon semua tidak berjalan sesuai sebagaimana seharusnya. Ini yang membuat penyakit segala macam itu juga sebenarnya sama aja. Ini juga mau lu bilang transgender, masalah mental, masalah apa, ini semua karena kejatuhan Adam itu kan, menghancurkan DNA yang tadinya sempurna yang diciptakan Tuhan, akhirnya hancur. Jadinya ada hal-hal yang mungkin hormonal, ada hal-hal yang dia terlahir kayak misalnya kayak Diana, dia nggak pernah mengalami abuse, tapi dia dari hormonnya sendiri dia ngerasa dia adalah wanita gitu loh. Dan ya maksudnya tuh ya gimana ya, ini bukannya kontekstual ataupun lagi beda budaya, tapi ini memang ini masalahnya balik lagi ke gender di awal di Genesis, di mana Tuhan yang berkata gitu. Ya, Tuhan yang berkata bahwa diciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Bukan masalah, belum ada konteks di situ. Maksudnya kalau kita ngomong konteks budaya, belum ada budaya. Karena memang Adam dan Hawa apa budaya gitu. Itu adalah balik lagi ke yang paling awal pertama. Kedua ya, Paulus juga udah pernah bilang sebenarnya bahwa di zaman itu pun kalau laki-laki punya rambut panjang atau misalnya pakai ornamen wanita, it's abomination gitu loh to the Lord gitu. Jadi dan kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang satu-satunya apostle yang memiliki revelation direct dari Tuhan gitu. Dan dia bisa dipercaya lah ya, maksudnya karena memang dia menulis 2/3 daripada perjanjian baru. Maksudnya kita juga bisa buktikan apa yang dikatakan memang benar, dan gue percaya bahwa dia punya otoritas untuk memperkatakan hal-hal yang dia perkatakan. Ya maksud gue tuh balik lagi sih, maksudnya ada hal-hal yang memang kontekstual, ada hal-hal yang memang kita bisa ikuti perkembangan zaman. Tapi kalau memang hal seperti gender, kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, ataupun kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak nulis saja gitu. Kita nggak nulis saja, ini tuh ada, harusnya ada. Ya, bukan nggak nulis, karena memang itu nggak ada dari awal. Ini ada sejak kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam ini membawa banyak banget yang harusnya nggak ada. Gitu maksudnya, gue sih lebih ke arah itu sih. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apa benar gender ini maksudnya kontekstual, dan maksudnya seperti apa yang tadi Dena ngomong? Ya, menurut gue sih pertama adalah sebenarnya kalau kita ngomongin transgender ada apa nggak ada Alkitab, ya ada sebenarnya. Banyak justru yang ayat-ayat yang itu mengkondem ya, maksudnya menganggap transgender ini sebagai sebuah yang apa ya, hal yang salah lah gitu istilahnya, yang perlu dihindari lah gitu. Menurut gue jadi sudah disebut, artinya adalah sebenarnya dari zaman itu pun sudah ada sebenarnya hal-hal seperti ini. Dan tapi menurut gue yang gue kurang setuju adalah itu sih, kenapa, apa hubungannya gitu maksud gue dengan budaya patriarki yang menyebabkan akhirnya yang dia seakan-akan bilang ya karena budaya patriarki saat itulah transgender jadinya salah. Mungkin kalau budayanya kayak budaya sekarang, transgender jadi nggak salah. Boleh ya. Which is menurut gue, karena gini, menurut gue, apakah balik lagi mungkin kepercayaannya adalah apakah lu percaya bahwa Tuhan itu fully control gak sih sebenarnya? Apakah Tuhan itu Tuhan yang bisa kayak, aduh salah nih gue
ngomongnya ke Musa nih. Musa nulisnya jadi begini nih. Harusnya gue nggak ngomongnya ke Musa nih. Harusnya gue ngomongnya ke siapa kayak ke Dennis di tahun 1500 sampai 2000 gitu. Supaya jangan sampai disalahartikan kan nggak kayak gitu kan. Gue tuh Tuhan ya sudah memperhitungkan segala sesuatunya, sudah memilih untuk berfirman atau enggak memberikan revelation-nya di masa yang tepat, masa yang menurutnya masa yang terbaik kepada orang yang terbaik pula gitu. Jadi menurut gue kalau andaikan dirasa bahwa Alkitab itu jadinya pengertiannya salah karena dituliskan oleh orang-orang yang memiliki budaya tertentu, kan jadinya kesannya itu kayak Tuhannya nggak fully in control gitu, kayak Tuhannya tuh nggak tahu gitu, kayak Tuhan tuh nggak memperhitungkan hal itu gitu. Which is menurut gue itu juga menjadi sesuatu yang persoalan sih gitu menurut gue. Jadinya akhirnya Alkitab yang ngikutin budaya, apa budaya yang ngikutin Alkitab gitu. Karena menurut gue kalau Alkitab betul menurut gue it's certain things ya, kita juga, gue setuju sama lu sih, ada budaya yang perlu berkembang dan kita perlu mengikutinya. Tapi value-nya nggak berubah gitu. Value-nya tetap sama, tapi mungkin ya tata caranya yang berubah. Tapi secara esensi dan value itu nggak pernah berubah sih. Yang gue percaya sih itu. Sebenarnya. Istilahnya kayak 10 perintah Allah ya tetap sama. Sampai sekarang juga nggak boleh ngebunuh, nggak boleh mencuri. Tetap sama istilahnya gitu sih. Jadi ya itu sih yang menurut gue agak cukup berbahaya nih, karena menurut gue gini, itu mulai masuk ke arah progressive Christianity sih. Lu pernah denger gak? Belum pernah. Itu lagi berkembang juga sih di Amerika. Jadi progressive Christianity itu artinya mulai banyak kayak Kristen juga, tapi value-value itu mulai progresif, mulai ngikutin perkembangan zaman. Jadi kayak dia tetap percaya Yesus, cuman kayaknya Yesus itu nggak melakukan keajaiban deh. Jadi keajaiban itu sebenarnya cuman kayak hal-hal yang natural, cuman kayak dilebay-lebayin aja gitulah. Jadi kayak dia karena kan dunia sekarang udah sains banget kan. Jadi dia tetap percaya Yesus, cuman kayaknya keajaiban-keajaibannya semuanya itu jangan diambil literal gitu. Jadi kayak hal-hal yang akhirnya diprogresifkan gitu. Padahal itu mulai menyimpang sih. Oke. Dan sebelum kita lanjut, mungkin gua kalau boleh tambahin, kayak bener banget sih itu, maksudnya kayak kalau di Amerika sendiri kan kayak udah woman apa ya, lu tau gak sih kayak womanism ya, feminism, maksudnya kayak cewek yang mau. Nah kalau menurut lu apakah itu bener gak sih, maksudnya kayak kan kalau kita lihat di Alkitab ditulis bahwa husband, wife, maksudnya Tuhan, kemudian suami, istri, anak lah ya. Apakah ini boleh berubah? Maksudnya kalau misalnya istri di atas suami karena istri lebih dominan atau gimana, apakah itu boleh? Memang menurut lu gimana tuh? Apa ini boleh mengikuti perkembangan zaman? Nah itu menarik. Itu sebenarnya topik yang mungkin kita bisa bahas di berikutnya. Cuman menurut gue kalau sedikit aja ya, itu sebenarnya baik banget sih, karena feminisme itu sebenarnya banyak aspek sih, gak cuma faktor keluarga. Sebenarnya awalnya itu bergerak dari faktor sosial sebenarnya, di mana kayak wanita itu digaji lebih rendah daripada pria, padahal kerjanya sama gitu. Jadi misalkan sama accounting nih, tapi gaji cewek bisa sepertiga lebih rendah. Karena apa? Karena ya dia cewek gitu. Jadi itu akhirnya dia masa nggak adil dong, masa kita kerja sama cowok, cuman kita gaji lebih rendah. Nah akhirnya mereka menuntut itu, akhirnya kesamaan derajat dong. Masa gue kerja sama cowok, gue sama efektifnya, sama produktifnya, tapi kok digaji lebih rendah. Nah akhirnya dari situ sih bergeraknya. Cuman mulai masuk ke yang lain-lainnya ya. Mulai dari akhirnya ke pro-life, ke pro-choice lah, mulai masuk ke rumah lah, dan segala macam. Nah itu panjang lah tapi sih kalau menurut gue sendiri sebagai orang Kristen, kita kan pernikahan diberkati oleh Tuhan kan. Jadi harusnya role yang bekerja di dalam rumah itu ya role-nya yang Tuhan sudah tetapkan sih. Suami jadi kepala, istri jadi penolong. Jadi kecuali kalau tidak diberkati dalam Tuhan ya, mungkin mau terserah, mau gimana ya terserah gitu. Ini di luar daripada personality orangnya ya. Jadi maksudnya mau personality feminin, cowok feminin, dia tetap harus jadi leader ya. Betul. Menurut lu gitu kan? Betul. Oke. Kita itu topik menarik dan berikutnya. Kita ke part selanjutnya. Itu kenapa sekarang banyak banget mereka yang memilih untuk akhirnya anti gitu ya, terkesannya seperti itu ya. Karena mereka ditolak dengan institusi yang anti agama gitu ya, yang kayak anti Tuhan jadi ateis lah kayak gitu. Banyak ateis atau yang jadi skeptical or whatever, dan akhirnya jadi misalkan
terjerumus ke duniawi dan ke hal-hal yang mungkin lebih negatif. Kenapa? Awalnya karena mereka ditolak di institusi yang ya Seharusnya biasanya menerima penuh yang ya. institusi yang selama ini penuh dengan ritual dan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang memang tidak menginclude mereka. Jadi gimana mereka bisa punya suara dan gimana mereka bisa punya hubungan? Orang mau punya hubungan aja ke gereja ibaratnya lo ditolak, no you're not welcome here gitu. Lah, dan Tuhan kan nggak mau itu. Bagi Tuhan satu anak hilang aja dia mau cari sampai kemanapun dia panggil, dia Betul. ambil. Oke, gue potong sampai situ dulu. Jadi di sini part ini Hmm. dia ngomong mengenai gereja lagi. Kita mungkin di part ini kita fokus ke gereja di mana dia merasa kayak kaum LGBT, bukan LGBTIQ+ sekarang namanya, itu sudah tidak ditolak oleh gereja gitu. Jadi menurut dia kayak karena gereja ini menolak, makanya banyak yang kaum ini makin berantakan lah hidupnya. Nah, jadi menurut gue kayak yang gue mau tanya ke lu, Den, menurut lu what is the best thing gitu ya? Walaupun mungkin kita bukan pendeta ya, kita nggak bisa melakukan Iya. hal-hal yang mungkin masif ya, tapi kayak dari lu sendiri sebaiknya tuh gereja tuh menyikapi hal ini seperti apa sih? Apakah menerima aja atau bahkan memperbolehkan mereka untuk melayani di gereja, atau bahkan harusnya gimana, menolakkah secara full atau gimana menurut lu? Kalau menurut gue sih yang pertama adalah bahwa kita ya memang bener banget tuh, kita harus tahu bahwa gereja itu ya memang kayak kata Tuhan Yesus, dia datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa, dan kita seringkali ngebedain antara dosa yang satu dengan dosa yang lainnya, which is emang benar ada tingkatan dosa. Ada yang kalau gue cuma ngebohongin lu sama gue nusuk perut lu itu beda. Maksudnya ini beda ya, maksudnya emang ada measurementnya juga, tapi satu setitik dosa udah cukup bawa kita ke neraka tanpa Tuhan Yesus ya. Dan ini seringkali kita membedakan satu dosa dengan yang lainnya, baik orang yang punya penyakit mental, depresi, dia bekas maling, dia bekas mencuri apa nih, dia nyolong atau nipu, pembohong, sama transgender, waduh banci, gay atau apa gitu. Maksudnya kita seringkali membedakan, dan ini yang mungkin membuat mereka jadinya merasa mereka lebih berdosa daripada yang lainnya gitu. Sementara harusnya sih kalau menurut gue balik lagi kita harus pertama show the love of Christ dulu. Maksudnya memang Tuhan Yesus menerima semua orang, tapi bukan berarti Tuhan Yesus membiarkan orang itu berada di dalam dosa mereka gitu loh. Pertama, sama kayak ketika orang Farisi bawa orang yang ketangkap berselingkuh, Tuhan Yesus nggak condemn dia di awal kan, karena memang Tuhan tahu bahwa dibutuhkan pemulihan dulu. Tuhan Yesus biar dulu siapapun yang nggak memiliki dosa silahkan lemparin dia batu. Dan Tuhan Yesus doang satu-satunya orang yang nggak berdosa yang bisa lemparin dia batu, dan Tuhan Yesus nggak lakuin itu. Dan itu juga yang gue percaya bahwa harus kita lakukan, di mana kita nggak melemparin dia dengan batu, tapi bukan berarti kita membiarkan dia gitu aja, karena Tuhan Yesus juga berkata bahwa neither do I condemn you, aku juga tidak menghakimi engkau, go and sin no more. Jadi kita jangan stop sampai jangan condemn mereka, tapi kita juga harus memperkatakan go and sin no more gitu. Jadi maksudnya pergilah, jangan berdosa lagi, karena Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan seseorang, dan dia juga berkata bahwa kalau lu melakukan dosa yang lebih besar, the worst will come to you gitu. Jadi ini ada warning yang Tuhan perkatakan, dan dengan halus ya. Jadi yang gue percaya bahwa kita juga harus menegur mereka juga dengan kasih. Kita tidak membedakan mereka seakan-akan mereka punya dosa yang jauh lebih besar ataupun lebih kotor dari kita, which is normal-normal aja kalau menurut gue sih. Dan kalau masalah pelayanan, kayak tadi lu bilang bahwa gue percaya sejauh apa dia bisa melayani dulu. Maksud gue tuh, gue percaya bahwa Tuhan juga nggak mau melayani dari vessel yang leaking juga. Kalau kitanya masih leaking, kita udah kasih keluar, akhirnya kita habis, end up kita murtad gitu. Maksudnya make sure kalau kita melayani dari kelimpahan gitu. Kalau kita udah penuh, kita udah full, kita udah fulfill, kita udah tahu kebenaran, barulah kita melayani orang lain. Karena Tuhan lebih peduli daripada pelayan kita. Tuhan lebih peduli daripada kita dulu kok. Maksudnya Tuhan nggak jadikan kita kayak robot yang lu harus kerja nggak gitu. Tuhan pengen kita full, pengen kita bahagia, enjoy, feel, dan barulah kita overflow. Jadi overflow orang lain yang menikmati buahnya, bukannya kita maksakan diri kita untuk berkorban. Itu which is itu nggak benar. Dan kalau kata lu balik lagi ya, kalau misalnya boleh, gimana caranya gereja bisa memfasilitasi mereka, ya balik lagi gue bilang bahwa mungkin gue bilang mereka nggak perlu dibedakan dulu, tapi mereka perlu perlakuan khusus. Maksud gue tuh mungkin nggak bisa diperkatakan di gereja di hari Minggu ya. Maksudnya kayak karena hari Minggu kan terlalu general gitu, dan lu akan menyerang mereka secara langsung ketika lu bilang kayak misalnya pakai ayat Paulus, it's abominations gitu. Wow, langsung keluar gereja. Ya lu nggak bisa pakai hal itu, tapi lu bisa melakukan pendekatan kayak ketika kita negur mungkin bawahan kita di gereja juga diajarin bahwa jangan pernah negur di depan publik. Karena itu mempermalukan orang tersebut. Itu cuma negur loh. Dimana kita ngomong soal LGBT kepada orang itu di
publik, of course dia juga akan ngerasa terkondem, malah jadinya bukannya bertobat malah nggak bertobat. Tapi ya kita juga harus tahu bahwa gimana cara kita counseling mereka dengan cara yang tetap menerima mereka dan mensupport mereka, plus memberitahu value-value Kristen gitu. Tuhan nggak mau kita settle di sini. Sama kayak kita mengcounseling maling, biar lu jangan nyolong lagi ya. Sama orang yang pornografi, itu juga semua kelainan gitu. Kalau kita mau, lu pornografi nggak bisa berhenti, ya sama aja kelainan. Tapi kan kita nggak biarin mereka gitu aja kan. Ya udahlah Tuhan terima lu, kan enggak. Kita juga counseling, nggak bisa lu harus lawan gitu. Kita bantu, yuk gimana caranya. Nah maksud gue itu yang gue percaya. Kalau memang LGBT ini, transgender ini spesial ya, maka taruhlah dia mungkin di komunitas yang memang bisa saling membantu gitu. Kalau memang dia nggak bisa gabung di komunitas yang normal ya, karena mungkin kita nggak pernah bisa ngontrol orang apa yang dikatakan. Kalau misalnya tiba-tiba ada jemaat lain yang, aduh ngomongin dia malah jadinya keluar, ya udah taruh dia di lingkungan spesial dengan konselor yang juga spesial untuk bisa membawa mereka keluar, dan setelah mereka keluar barulah mereka melayani, ataupun mereka paling nggak jangan membiarkan mereka tuh dicobai. Maksudnya tuh ketika dia belum siap jangan biarkan dia melayani gitu. Nanti malah dia dicobai oleh dia punya kedagingan, terutama kalau transgender, kayak misalnya tadi dia transgender, dia jadi cewek, ketika dia mungkin ngeliat cowok gitu, maksudnya dia melayani laki-laki gitu, maksudnya nanti malah itu mencobai nggak sih, maksudnya dia mencobai diri sendiri jadinya. Jadi ya bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi lebih tepatnya dia udah siap atau belum gitu. Dan ya itu aja sih mungkin yang bisa gue katakan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Ya, setuju banget sih Den. Menurut gue juga dalam hal konteks gereja, harusnya gereja menjadi, atau enggak gereja memiliki pintu yang lebar ya buat semua orang. Itu nggak cuma orang-orang yang berdosa, terlepas apapun dosanya, maupun bahkan orang-orang dari agama lain pun, ateis pun silakan masuk. Gua. Dan yang namanya ibadah minggu itu ibadah umum ya, harusnya bersifat umum gitu. Nggak boleh menyinggung salah satu tertentu, spesifik ya, ngomongin salah satu agama tertentu, itu menurut gue nggak boleh banget, karena emang ibadah umum. Lu harus expect yang datang itu orangnya umum, siapapun boleh datang. Karena itu gue juga sangat mungkin ya gue sangat setuju sih kalau ada, apalagi pendeta-pendetanya suka ngelucu ya. Mungkin yang lucunya oke lah ya kalau buat menghibur nggak masalah, cuman kalau menghiburnya misalkan kadang-kadang berkaitan dengan hal-hal yang transgender atau enggak bilang banci dan segala macam, itu menurut gue salah satu gestur yang nggak baik banget ya. Benar-benar. Menurut gue ibadah umum itu harus bersifat umum, bercerita mengenai grace dan truth-nya yang Tuhan kasih dan segala macam. Dan menurut gue ya gue setuju banget sih bahwa kayak hal-hal seperti ini terus bagaimana dikoreksinya gitu. Menurut gue adalah yang penting biarkan mereka tetap tertanam di gereja dulu sih. Tertanam dalam artian bahwa mereka masuk ke komsel yang ada. Karena lu nggak akan mungkin bisa merubah orang kalau dia belum bisa membuka dirinya. Gitu. Dan gimana caranya dia buka dirinya ya dia harus berasa nyaman dulu nih. Ya kan? Nah, gimana caranya? Iya, dan hopefully ya melalui komsel-komsel yang ada dia bisa diterima nyaman di sana. Dan sekarang adalah peranan gereja adalah mentrain para leader-leadernya di gereja. Bagaimana sih harus menyikapi orang-orang seperti ini gitu. Seberapa jauh sih harus menerima, kapan sih boleh ditegur. Nah, ini adalah itu komunikasi internal aja gitu sama leader-leader gereja, bukan secara umum. Menurut gue hal seperti ini harus dilakukan sih. Jadi menurut gue mungkin yang apa yang dikatakan Dena ini juga koreksi juga ya buat kita orang Kristen ya, supaya kita nggak boleh terlalu judgmental, karena basically apa yang dialami oleh dia juga kita alamin kok, cuma dalam konteks yang berbeda aja yang mungkin dibilang tadi gitu. Jadi gue setuju banget sih tadi apa yang lu bilang sih Den. Dan always give time ya, mungkin kalau kita boleh tambahin, always give time, kasih dia waktu, jangan kita expect 1 tahun lu harus berubah. Sementara kita juga lihat bahwa kita juga fight pornografi mungkin bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, 10 tahun, jangan kita langsung judgmental, lu gak ada perubahan, lu gak lahir baru. Waduh, itu kan masih jadinya akhirnya malah mengecewakan orang. Ya, itu aja sih. Apalagi kalau ini faktornya genetik ya, itu kan lebih sulit lagi sebenarnya. Gitu. Benar, true. Oke, kita masuk ke part yang terakhir nih, Dan. Lu convince banget kalau Tuhan cinta sama lu apa adanya. Untuk lu sendiri gimana? How do you... Right, itu I can honestly say itu baru sekarang. Ketika gue sudah punya relationship itu, dulu waktu gue gak punya relationship, boro-boro. Semua yang gue lihat itu kekurangan gue yang tadi gue bilang, all failure. Insecure, ngaca, insecure, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, semua salah, satu badan salah gitu. Situasi salah. Ini pokoknya semua salah gitu. I don't love myself. I didn't love myself. I hated myself gitu. Cuman ya, I think itu tadi sih. I don't know. He called me
he called me. I was just being still, but I'm still honest. I'm not trying to fake anything. Jadi ini mungkin ini satu pelajaran juga ya. Gue nggak pernah, misalnya gini, if I don't feel like it, misalkan gue lagi memang tidak ngerasa dekat sama Tuhan, gue ngakuin. Dan if I don't feel like praying, gue nggak, menurut gue nggak. Cuman gue kayak kenapa ya gue usaha gitu loh. Pelan-pelan, oh balik lagi. Jadi but I'm never faking it. Jadi kalau memang gue lagi nggak ngerasa. Kalau gue lagi benci, own it. Dan gue honest, like this is me, this is what I feel. Oke. Kita stop sampai situ dulu. Jadi si Daniel menanya bahwa apakah lu merasa bahwa Tuhan itu menerima lu apa adanya, dan dia biasa iya. Dia biasa kasih Tuhan dirasakan dengan jelas. Bahkan kalau lu nonton juga part-part sebelumnya. Ini by the way gue menganjurkan buat teman-teman semua yang nonton ini, kalau tertarik nonton semua partnya ya gitu, supaya teman-teman juga dapetin perspektif yang full ya, jangan cuma ngambil sedikit doang ya. Jadi di part-part sebelumnya Dana sempat ngomong bahwa dia sempat merasa kayak dipeluk Tuhan dan segala macam. Nah, ini kan jadi sesuatu yang akhirnya gimana ya Den ya? Mungkin bukan hak kita juga buat ngejudge, karena ini something yang dia rasakan, kita nggak rasakan. Tapi satu sisi kayak mungkin kita sebagai orang dari luar melihatnya kayak apakah benar Tuhan menerima dia apa adanya, kayak dalam konteks bahwa ya udah dia begitu aja gitu, nggak ada sesuatu pun yang perlu dirubah dalam kehidupan dia. Jadi gue kayak bertanya-tanya dalam diri gue gitu, ini apakah benar dia merasakan Tuhan atau dia hanya berasa aja ada Tuhan gitu. Jadi kayak what do you think about it? Jujur kalau menurut gue sih balik lagi ya, kalau memang kalau menurut gue sendiri ya memang Tuhan menerima kita apa adanya. Ini yang kita harus balik lagi, kita harus tahu bahwa itu adalah awal dari pemulihan. Dan gue sendiri juga mungkin semua orang Kristen kali ya bisa merasakan ketika kita pertama kali baru lahir baru atau gimana, kita berasa banget dikasih sama Tuhan, kita kayak intim banget sama Tuhan, dan mostly testimoninya sama gitu. Tapi yang gue percaya adalah ini artinya mungkin ini masih di tahap awal daripada Dana menjadi kekristenan, karena memang gue percaya juga bahwa di kehidupan gue sendiri juga Tuhan dealing with with my infirmities gitu. Gue suka pornografi segala macam, itu God deal slowly but surely, dan of course gue udah deal with it dan it's done, it's gone, gak ada lagi, keinginan itu juga udah gak ada, pornografi juga gone. Dan yang kita bisa lihat dari luar adalah perubahan hidup orang tersebut. Dan dari sanalah kita bisa mengetahui, makanya Tuhan selalu ngomong kan, dari buahnya lah engkau akan ketahui apakah dia orang percaya atau bukan. Bukan dari pengalamannya, tapi dari buahnya. Nah, masalahnya buahnya apa? Nah, tapi kita nggak bisa judge juga bahwa si Dana ini valid atau bukan sih. Balik lagi kayak gue bilang tadi bahwa butuh waktu ya. Butuh waktu, kayak gue bilang bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan, salvation itu memang sozo itu berpengaruh pada tubuh, jiwa, dan mental. Tapi yang pertama kali langsung lahir baru itu adalah spirit kita. Jadi spirit kita langsung selamat ketika kita percaya Tuhan Yesus, langsung diselamatkan. That's why orang yang di kayu salib, dia mati, dia langsung ke paradise. Dia langsung diterima langsung, karena memang spiritnya udah selamat. Tapi untuk mental dan fisikal, ini kan butuh waktu. Sama kayak tadi gue bilang, buah itu nggak langsung jadi, harus akar dulu, kemudian buahnya pelan-pelan jadi buah, baru jadi buah. Jadi nggak tiba-tiba langsung jadi, dan that's why juga Paulus berkatakan bahwa kita harus baca Alkitab for the renewing of our mind ya. Renewing, artinya keep continual gitu, maksudnya nggak kita percaya Tuhan, udah kalau nggak usah baca Alkitab gue selesai. Nggak gitu juga, karena perubahan hidup itu sifatnya continual, terus menerus, termasuk kayak kita sekarang juga. Kita bisa bilang kita udah lepas dari pornografi segala macam, bukan berarti kita udah sempurna, karena masih banyak, misalnya kayak kita masih emosian segala macam, iya, masih suka bohong, mungkin kita pikir dosa-dosa kecil lah, maksudnya nggak gitu ngaruh, ya kan nggak juga. Tuhan tidak menurunkan standarnya hanya karena dia mengasihi kita, justru Tuhan expect kita naik ke standar Tuhan. Mungkin itu yang harusnya kita semua sebagai orang Kristen dealing with, dimana kita tidak berusaha menarik Tuhan turun, tapi kita berusaha naik ke level di mana Tuhan berada, raise our standard mungkin ya. Jadi itu lebih penting daripada kita, karena bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Bukti daripada Tuhan mengasihi kita adalah dia menerima kita di mana kita berada. Bukti daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita berusaha naik di mana level dia berada. Iya nggak sih maksud gue? Karena kalau kita cuman ya udah gue accepted, ya berarti ya, maksudnya udah gitu.
Ya nggak gitu juga. Iya kalau menurut gue sih jadi bukti daripada Tuhan menerima kita itu adalah dia menurunkan standarnya ke level kita untuk bisa bawa kita naik, dan bukti daripada kita mengasihi itu adalah kita naik ke level di mana dia mau kita berada. Dan gue percaya juga bahwa kalau kita punya anak ya, kita punya anak dan kita lihat anak kita menaruh tangannya di atas api, kompor api, maka apakah kita bilang bahwa ya nggak apa-apa, lakuin aja kalau lu suka gitu. Kan nggak juga kan. Kita of course kita berusaha melindungi anak kita dari bahaya yang dia nggak tahu gitu. Nah ini ya, dan inilah role daripada Roh Kudus yang dimana kita juga tahu di Alkitab dikatakan bahwa the Holy Spirit will teach us all things gitu. Semua hal, segala hal. Holy Spirit akan ngajarin kita segala hal, dan segala hal apa yang apa dia akan ngajarin, udah terserah lu. Berarti dia nggak ngajarin apapun. Iya nggak sih? Kalau dia cuma ngomong terserah, ya dia nggak ngajarin apapun. Yang kita harus tahu adalah dia ngajarin semua, the mind, the will, the heart of God gitu. Apa yang uh, Tuhan intentionkan untuk diri kita yang sudah fallen sejak Adam gitu loh. Dan dia ingin mengembalikan kita kepada purpose gimana kita berada, yang of course above all and beyond gitu, yang we can ask all thing gitu sebenarnya. Dan itulah yang mungkin kita seringkali kita salah paham tentang Tuhan ketika dia berusaha mengkoreksi kita. Dia berusaha mengkoreksi kita untuk bawa kita lebih baik, bukannya menghalangi kesenangan kita gitu. Dan ya itu sih mungkin ya kalau menurut gue, cuma nunggu waktu ya. Jadi kita juga nggak boleh terlalu judgmental pada orang, karena sama seperti kita lepas daripada pornografi, dosa-dosa ngebohong, mencuri, ini juga butuh waktu untuk seorang, terutama karena hormonal sifatnya, untuk bisa literally berubah gitu. Untuk seorang yang memiliki transgender dan dia bisa stop lust, dalam arti dia bisa bilang gue nggak mau deh punya pasangan, itu udah the great loh. Maksudnya lu harus literally clap applause loh untuk orang-orang kayak gitu. Maksudnya itu sama kayak lu ngomong ketika lu ganteng, lu kaya, lu bilang lu nggak mau nikah, lu mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Iya gak sih, maksudnya itu sesuatu yang sulit gitu, terutama untuk transgender gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus kita give applause gitu ketika dia udah mau stop di situ. Jangan kita langsung, kapan lu jadi cowok, ya sabarlah, maksudnya setiap orang juga butuh waktu, give grace lah, maksudnya kita juga diselamatkan oleh grace, give grace juga, extend grace kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang tersebut gitu, maksudnya God give grace juga kok, dan biarkanlah Tuhan dealing dengan orang itu, kita bantulah mereka dengan counseling, dengan doa, dengan support gitu, jangan dengan condemnation, karena kalau condemnation kayak kata lu bilang, culture udah banyak yang condemn orang kayak gitu, jadi janganlah kita menambahkan beban kepada orang-orang yang memang sudah terbebani. Itu aja sih, Tor. Kalau menurut lu gimana? Ya, gue totally setuju sih sama apa yang lu sebutkan sih. Jadi kalau dari gue, poin pertama adalah kayak saat gue nonton video ini tuh kayak ada kayak some part of my mind gitu ya, yang jiwa judgmental gue tuh mulai ngejudge gitu. Gila nih, gitu. Lu yakin Tuhan yang disembah tuh Yesus? Karena kalau yang sama Yesus nggak bakal begini gitu. Kayak jiwa judgmental gue tuh mulai berbicara gitu. Cuman setelah aku pikirkan lagi, gue setuju banget sama lu bilang bahwa kayak ini kan dia juga cerita baru beberapa tahun ya masuk ke Kristen dan segala macam. Gue kayak untuk dia bisa menerima Tuhan aja itu is something big sebenarnya. Menurut gue sesuatu yang luar biasa juga. Jadi menurut gue kayak kita nggak perlu ngejudge. Menurut gue ya back again, setiap orang ada pertumbuhan sendirinya ya. Buat serta-merta orang lahir baru langsung jadi rasul gitu ya. Pasti butuh perjalanan, butuh pelajaran, dan ini ya mungkin perjalanan dia mungkin sejauh ini baru sampai sini, which is ya nggak masalah sih menurut gua. Yang penting dia juga sudah berusaha, dan bagaimana ya kedepannya dia terus belajar lagi sih. Nah, menurut gua kayak kita sebagai orang-orang di luar sini nggak perlu ngejudge dia dari apa yang terlihat sekarang gitu. Menurut gua kita lihat, karena menurut gua itu yang gue setuju banget yang gue bilang, ini masih prosesnya dia. Dan ya bukan arti kita membenarkan juga sih. Iya, betul. Kita memaklumilah apa yang terjadi perjalanan dia. Karena bayangkan dia puluhan tahun punya pemahaman, pemikiran seperti ini. Bahkan itu kalau hormonalnya juga genetik, bayangin sekarang dia harus menerima, dia udah terima Tuhan, dan perubahannya nggak mungkin bisa semalam 2 malam gitu. Jadi perlu proses panjang, dan gimana cara kita sekarang mendoakan aja daripada kita sibuk ngejudge, menghakimi, karena kita mendoakan dia. Gitu. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, gue juga setuju sama lu adalah, tapi di sisi lain kita juga perlu sama-sama belajar bahwa ya grace and truth itu harus berjalan bersamaan lah ya, dan gitu. Betul. Artinya kita bahwa Tuhan itu yes, all God is love, tapi love itu bukan artinya say yes to everything sih, gitu. Bahkan kalau kita sama-sama, mungkin kita semua banyak kan belum punya anak tadi ya. Gitu. Cuman kalau mungkin kalau kita ingat-ingat, mungkin hal-hal yang kita syukuri dari orang tua kita bukan saat dia memberikan apa yang kita mau, justru
Justru saat dia Betul. mendisiplinkan kita gitu. Saat kita dulu pas kecil mau main game terus, dia ingetin kita untuk makan. Dia stop kita buat kita belajar. Justru kayak banyak hal-hal yang justru yang kita mau tapi dia nggak kasih, itu yang sebenarnya berguna banget buat kehidupan kita sekarang saat ini. Jadi love itu doesn't mean accepting everything sebenarnya justru. Justru love itu sebenarnya Betul. adalah untuk bagaimana kita didisiplinkan juga sih. Gitu. Jadi itu adalah hal yang perlu kita tahu juga, dan gue ini halnya juga pasti gue yakin Tuhan juga akan reveal sih dalam kehidupan Dena di masa-masa yang akan datang sih. Gitu sih. Jadi Betul. gue That's right. itu aja. Terakhir nih, Dan, mungkin ada gak yang lu mau tambahkan mungkin buat kaum LGBT yang dengar, atau enggak buat, atau mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin yang nggak memiliki kecenderungan, tapi bagaimana mereka bijaksana sih untuk apabila mereka memiliki teman-teman LGBT gitu. Ya balik lagi kalau menurut gue ya sama seperti yang tadi kita bilang bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, which is kita sebenarnya kita by God's grace ya, by God's grace, by the goodness of God lead us into repentance. Jadi gue percaya bahwa cara kita untuk membawa mereka untuk bisa into repentance adalah showing the goodness of God, bukan the condemnation of God, apalagi the wrath of God. Langsung banci lu itu, wah itu the worst case. Gue percaya bahwa yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan terlalu kita membedakan tadi sih, maksudku tuh jangan kita membedakan dosa setiap orang gitu, jangan karena dia banci nih, wah ini dosanya lebih tinggi nih daripada orang yang seks bebas ataupun pornografi, ya wajar lah cowok, ya nggak sih, maksudnya nggak adil banget gak sih, maksudnya sementara itu sama juga kok lu masalah-masalah di tubuh juga kan, baik lu seks bebas maupun pornografi, dan orang yang transgender juga dia nggak ngerugiin lu kan, maksud gue tuh kenapa kita harus menjudge seorang itu kayaknya lebih rendah value-nya daripada kita, sementara kita juga nggak lepas kok daripada everything, maksudnya kita nggak lepas daripada dosa juga kok, maksud gue tuh kita juga masih melakukan dosa, cuman ya kita merasa kita ngejudge diri kita lebih better aja gitu, akhirnya kita menjadi orang Farisi, dan gue percaya bahwa Tuhan nggak mau kita melakukan hal itu, justru cara terbaik untuk kita witnessing kepada mereka adalah showing acceptance dulu yang pertama gitu, karena kata dulu bilang bahwa sebelum adanya acceptance tidak akan ada namanya pemulihan dan keterbukaan ya, karena memang acceptance diperlukan, dia harus tahu dia diterima, setelah dia diterima barulah dia akan belajar terbuka, setelah terbuka barulah ada pemulihan. Kalau misalnya kita langsung force mereka untuk berubah, kita skip the step by step, kita akhirnya menjadi orang Farisi dan nggak akan ada yang diselamatkan, nggak akan ada yang berubah, dan itu hanya menunjukkan kalau kita nggak seperti Kristus sih. Maksud gue tuh karena Kristus sendiri kayak ketika Tuhan Yesus disuruh melempari batu kepada orang yang ketangkap apa ya, berselingkuh in the very act gitu, itu Tuhan Yesus ngelakuin itu, dan itu yang gue percaya bahwa itu harus menjadi apa ya, pegangan untuk kita semua untuk nggak ngelemparin batu ke orang-orang kayak gitu, meskipun itu kita lihat di depan mata, meskipun orang itu ini baru aja nih salah nih, baru aja dia telanjang gitu. Lu bayangin gak sih cewek itu mungkin pakai robek-robek bajunya, itu dasar pendosa, lebih gampang untuk kita lempar batu, tapi kita harus belajar, makanya harus belajar dari Holy Spirit bahwa kita harus belajar menerima dan harus belajar memberikan waktu, extend the grace untuk orang-orang kayak gitu. Jangan kita langsung ngejudge mereka, apalagi kita langsung ngejudge kayak tadi, kita seringkali kayak ketika mereka ngomong, gue udah sayang dipeluk sama Tuhan, kita langsung bilang, itu bukan Tuhan gitu. Nah ini, please don't do that gitu, jangan pernah lakukan itu, karena kita nggak tahu pengalaman spiritual orang masing-masing, kita cuma perlu menjadi pendengar, dan kalau kita mau orang itu berubah, maka kayak tadi lu bilang, love, bahkan kita dari Alkitab bilang, love believe all things, love hope for the best, dan love cover all things, dan juga dikatakan ketika kita melakukan kebaikan, itu cover all many sins gitu, ketika kita melakukan show love, it covers many sins, dan juga itu sih yang gue percaya bahwa kita harus showing love, karena itu juga cover many sins of us, dan juga kita juga apa ya, believe all things. Jadi nggak, love itu bukan accept all things, tapi believe all things. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa kita tidak accept all things, kita believe all things and hope for all things for the best gitu loh. Itulah love gitu. Kalau gue mengasihi lu, maka gue believe the best in you gitu. Bukannya ya gue accept aja lu kayak gini. Kan nggak juga. Of course itu yang harus kita ketahui sih. Mungkin itu aja lah yang pengen gue tambahin. Kalau lu ada yang pengen tambahin nggak, Tor? Oke, mungkin kalau lu dari sisi buat bagaimana orang-orang meresponnya atau menanggapi teman-teman LGBT, mungkin kalau gue lebih ke arah buat teman-teman yang sekarang sedang struggle kali ya dalam hal LGBT ini, gue sih apa ya, pertama gue mau minta maaf kali ya, minta maaf atas nama teman-teman yang Kristen,
apabila dalam perjalanan hidup kalian mengalami pengalaman pahit ya, mungkin dihina-hina oleh orang Kristen, ditolak oleh gereja, gue minta maaf sekali atas apa yang telah mungkin teman-teman orang Kristen lain lakukan, karena gue yakin mereka juga nggak mengerti apa yang mereka lakukan itu. Terus yang kedua adalah gue mau encourage teman-teman untuk sama-sama mengenal Yesus sih. Karena kenapa Yesus? Karena menurut gue Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dia turun ke bumi untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua, dan it's free gitu, it's free buat kita, dan dia datang khusus buat kita orang-orang berdosa gitu. Bahwa kalau teman-teman ke agama lain, teman-teman akan dituntut untuk melakukan dulu hal baik gitu. You have to do this, baru kalian layak gitu. Tapi Yesus membawa suatu kebenaran yang baru gitu, bahwa kita dibenarkan terlebih dahulu gitu, bahwa kita ditebus dulu gitu oleh Tuhan. Baru setelah itu oleh karena kasih-Nya yang akhirnya memotivasi kita untuk berubah gitu. Dan akhirnya gue kedua itu sih, gue memotivasi teman-teman LGBT untuk jangan sampai kehilangan harapan, bahwa terus berpegang sama Tuhan Yesus. Gue percaya kalau teman-teman benar-benar menyerahkan hidup teman-teman kepada Yesus, pasti dia akan menggait lah kalian semua ke arah ataupun ke jalan di mana ya ada komunitas yang akan menerima kalian, sama seperti yang dari Dana Rahmat alami ya, dia akan menemukan gereja yang tepat buat dia. Mungkin itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman semua sih gitu. Dan terkait perubahan dan segala macamnya, menurut gue itu ya just gue pun nggak mau kayak memaksakan harus become set atau gimana. Menurut gue itu perjalanan kalian sama Tuhan aja sih. Gue sih yang penting adalah itu, pertama adalah kalian perlu tahu bahwa kalian juga manusia yang memiliki nilai yang sama dengan yang lainnya, sama-sama berharganya di mata Tuhan, nggak ada bedanya dengan manusia-manusia lainnya sih gitu. Dan itu doang sih mungkin yang bisa gue sampaikan untuk episode kita kali ini gitu. Oke. Dan buat teman-teman yang lainnya yang mungkin punya topik-topik video konten lainnya yang menarik buat kita bahas, bisa langsung DM aja ke kita punya Instagram di @catataniman. Catatan doang. .id ya? Gue lupa. @catatan.id atau di Instagram gue di @kadetia. Atau lu di mana, Den? Gue @denisjohan, atau di YouTube kita di @prisaima. Yes. Oke, mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Ingat ya guys, jangan ngejudge. Mari kita di bulan Desember ini we spread love. Mari kita sebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Oke, stay safe semuanya, stay healthy, and God bless.